Pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Materi berikutnya nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama lain, diantaranya yang pertama, Al-Huda. Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Berikutnya, yang ketiga, Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Az-Zikr. Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Alkitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Materi berikutnya, isi pokok Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang sesuai dengan ajaran Nabi untuk mengesahkan Allah. Ada surat yang menggambarkan bahwa kita mengucapkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini sering dibaca oleh kita kurang lebih 17 kali dalam sehari. Yaitu Quran surat Al-Fatihah. Ayat kelima berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi, kita mengikrarkan diri kita untuk hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Bukan menyembah kepada batu, bukan menyembah kepada pohon, rumah angker, dan lain sebagainya. Atau bahkan memohon pada batu, kuburan, rumah, keramat, benda pusaka, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang meliputi apa yang Allah sukai dan ridhoi dari perkataan, perbuatan, yang tersembunyi maupun yang nampak. Ibadah terbagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ada perintah khusus dari syariat. Contoh, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang tidak ada perintah dari syariat tapi berubah menjadi ibadah dalam hal duniawi. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku, watak, perangai seorang kepada Khalik, kepada sesama manusia atau alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah. Muamalah adalah interaksi sosial antara sesama manusia. Contohnya, jual beli, utang piutang, saling menasihati, saling mengingatkan, itu termasuk muamalah antara sesama manusia. Yang kelima, kisah. Kisah yaitu cerita para nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Jadi di dalam Al-Quran ada banyak kisah, ada banyak cerita yang Allah ceritakan, mulai dari para nabi dan rasul. Banyak di antara para nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang soleh pun ada dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita kenal yaitu Firaun dan Abu Lahab. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan.
Di antaranya yaitu ayat tentang penciptaan bumi, penciptaan hujan, dan lain sebagainya. Berikutnya, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan 10 kalinya. Jadi akan dilipatkan. Nabi bersabda, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Tapi alif lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi alif lam bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim sudah mendapatkan 3 kebaikan serta dikalikan 10 kebaikan. Yang kedua, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, sebagai informasi setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang kelima, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang menyimpang. Berikutnya, menerapkan perilaku mulia. Meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan kita berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi suci Al-Quran. Bisa dengan cara menghafalkannya, mentadaburinya, dan sering membacanya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Mari mulai sekarang kita menerapkan perilaku mulia. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Syukron atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.